pagi semuanya. Selamat pagi, Pak. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Yes, yes, yes. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran kita, mari kita menyerahkan diri kepada Tuhan. Siapa yang anak kita yang mau Tuhan dalam doa? Mari kita berdoa untuk agama dan kebesaran kita sekarang. Ya Tuhan, terima kasih atas kasih-Mu kepada kami. Sementara kita memulai proses belajar mengajar dengan benar. Ya Tuhan, berkati juga guru kami sedang menyampaikan pada hari ini dan mengenai sesuatu kepada kami. Amin. Terima kasih. Ada yang absen hari ini? Siapa yang di belakang? 4 orang kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nanti yang belum hadir 4 toh? Nanti si Gading, si Adil, si Ivan, dan si Swati. Baik, sebenarnya mari kita salam semangat. Kelas 3. Oke, siap, yes. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Oke, terima kasih. Baik, mari kita menyanyikan lagu nasional yang berjudul Indonesia Raya. Indonesia airku harum haram. Indonesia merdeka, merdeka, Indonesia Baik, kita telah belajar tentang materi dongeng kemarin bahwa dongeng itu adalah cerita yang tidak benar-benar terjadi. Nah, sekarang tema kita hari ini adalah menyayangi tumbuhan dan hewan. Subtema kita adalah manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Baik anak, yang menjadi tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu 1. Menentukan isi dari dongeng. 2. Menentukan pesan dari dongeng. 3. Menceritakan kembali isi dongeng dengan bahasa sendiri. 4. Menentukan arti gambar rantai pada lambang negara Garuda Pancasila. Baik, mari kita saksikan atau mengamati video tentang dongeng. Negara berjalan di sepanjang jalan yang berdebu dan tandus di hari yang sangat panas. Tidak lama kemudian, mereka menemukan sebuah pohon besar. Dengan mudah, keduanya lalu tersenyum dari teriknya sinar matahari di bawah naungan daun-daun pohon besar yang berdebu. Saat beristirahat, mereka melihat ke atas pohon. Baik anak-anak, saksikan di depan. Ya, Tuhan menciptakan makhluk hidup. Mana makhluk itu adalah manusia, hewan, dan tumbuhan. Ya. Oleh karena itu, manusia itu sangat membutuhkan Tuhan dan juga hewan. Ya. Salah satu contoh di sini adalah dongeng. Yang artinya dongeng itu adalah merupakan cerita yang tidak benar-benar terjadi. Nah, salah satu contohnya yaitu berjudul Pengembara dan Sebuah Pohon. Ya. Ada 2 orang, si pengembara ini pergi ke suatu tempat. Ya. Mereka melalui di padang pasir. Betapa panasnya sinar matahari. Setelah itu mereka temukan sebuah pohon besar. Mereka sangat gembira. Kenapa? Karena mereka berteduh sementara karena
mengatasi sinar matahari. Apa yang anak-anak lihat dalam dongeng saat menyaksikan video tersebut? Siapa yang bisa jawab? Saya, Pak. Ya, silakan begini. Ada 2 orang pengembara, Pak. Ya, betul. Ada 2 orang pengembara. Tepuk tangan buat Edson. Mengapa si pengembara sangat gembira menemukan sebuah pohon besar? Siapa yang tahu? Saya, Pak. Silakan. Karena situasi sangat panas, jadi mereka berteduh di bawah. Iya, karena situasi panas mereka berlindung di bawah sebuah pohon besar. Tepuk tangan buat Keisha. Selanjutnya, apa pesan yang ada di dalam cerita dongeng yang barusan kamu tonton? Ada yang tahu? Saya, Pak. Iya, silakan. Pengembara itu tidak tahu berterima kasih. Iya, pengembara itu tidak tahu berterima kasih. Sekarang kita membaca, buka halaman 13. Sudah dibuka? Halaman 13. Saya beri contoh kepada anak kami cara membaca yang baik. Ya, dilihat bukunya di halaman 13. Benny, kenapa ayah sering mengucapkan terima kasih? Ayah Benny, berterima kasih itu termasuk orang yang selalu bersyukur. Benny, apa hubungannya berterima kasih dengan bersyukur ya? Benny, ada dong. Berterima kasih itu salah satu cara kita bersyukur. Orang yang selalu bersyukur adalah orang yang rendah hati. Kebalikannya, orang yang tidak bersyukur adalah orang yang sombong. Nah, sekarang anak-anak, ya, kita membaca dengan secara bergantian. Kenapa ayah sering mengucapkan terima kasih? Berterima kasih itu termasuk orang yang selalu bersyukur. Apa hubungannya berterima kasih dengan bersyukur ya? Ada dong, berterima kasih itu salah satu cara kita bersyukur. Orang yang selalu bersyukur adalah orang yang rendah hati. Kebalikannya, orang yang tidak bersyukur adalah orang yang sombong. Oke, tepuk tangan buat kawan-kawan. Setelah kita membaca dengan baik, ada yang Bapak tanyakan, ya, coba ceritakan nasihat dan saran moral yang telah anak-anak kami mendengarkan pada video tersebut. Saya, Pak. Ya, silakan Sinori. Kita harus berterima kasih kepada orang yang telah menolong kita. Ya, tepuk tangan buat Sinori. Coba ceritakan sikap si pengembara yang tidak baik. Siapa yang tahu? Saya, Pak. Ya, silakan. Mereka mengatakan bahwa pohon besar itu tidak berguna, padahal pohon besar itu sudah melindungi mereka. Iya, betul sekali. Kita sebagai manusia harus berterima kasih kepada yang menolong kita. Walaupun kita itu berbeda dengan tumbuhan dan hewan, tetap kita harus berterima kasih. Itu adalah ciptaan Tuhan. Nah, sekarang kita bagi kelompok. 3 kelompok sebanyak anak-anak kami 4 orang. Anak kami dipersilakan. Baik, sekarang kita kerjakan LKPD. LKPD anak-anak adalah lembar kerja peserta di sini.
Yang masih kurang jelas nanti tanya sama apa ya. Baik, dikerjakan ini selama 10 menit. Siap? Sudah, Pak. Baik. Saya bagikan nanti ke depan. Rasakan hasil kerja kelompoknya secara bergantian ya. Yang pertama dulu kita panggilkan dari kelompok A. Rasakan hasil kerjanya. Silakan dari kelompok A. Depan. Si dongeng. Pohon ini tidak memiliki buah sehingga tidak berguna untuk manusia sama sekali. Saya selalu berterima kasih kepada orang yang Dan tepuk tangan buat kelompok A. Sekarang kelompok B, dipersilakan. Isi dongeng. Dua orang pengembara berjalan di sepanjang jalan yang berdebu dan tandus di hari yang sangat panas. Pesan dongeng, selalu berterima kasih kepada hewan dan tumbuhan sebagai ciptaan Tuhan. Ya, tepuk tangan buat kelompok B. Sekarang kelompok C. Si dongeng tentang manusia yang tidak tahu terima kasih setelah mendapatkan pertolongan dari sebuah pohon bukannya berterima kasih. Mereka malah menghina pohon tersebut tak berguna. Oke, tepuk tangan buat kelompok C. Baik, terima kasih semua kelompok bahwa telah mengerjakan tugasnya dengan baik dan mengharapkan supaya ditingkatkan dalam belajarnya baik di sekolah maupun di rumah. Baik, sekarang bagaimana anak-anak? Ya, setelah Bapak menjelaskan tentang materi kita ini, maka anak-anak semua sudah memahami? Baik, sekarang kita bernyanyi itu potong bebek angsa. Potong bebek angsa, masa dikuali, nona minta dansa, dansa 4 kali, sorok ke kiri, sorok ke kanan, Silakan duduk. Baik, materi kita selesai. Dan siapa anak kami yang bisa memberikan rangkuman? Saya, Pak. Ya, silakan berdiri. Dongeng adalah cerita yang tidak benar-benar terjadi. Berterima kasih adalah wujud sikap bersyukur. Ya, dongeng adalah cerita yang tidak benar-benar terjadi. Materi kita selanjutnya yaitu dengan tema manfaat tumbuhan yang menyayangi manusia. Yang menjadi tugas kita hari ini untuk dikerjakan di rumah dan di halaman 13. Baik, sebelum kita akhiri kegiatan kita hari ini, siapa anak-anak yang bisa mengikuti kita dalam doa? Saya, Pak. Ya, silakan. Mari kita berdoa meminta kepada Terima kasih. Baik, anak-anak, selamat siang dan boleh pulang.